Uang yang mati de kono wabah. Itu mati syahidnya dulu. Maka ketika Covid potong sedang bayiyo itu kena ada yang diselenggarakan tidak sebagaimana mestinya. Aku selalu menyampaikan kalau memang ikut wabah, maka jangan risau kalau mati syahidnya dong. Mati syahidnya dong. Di mana dikubur aja lah. Kan ada dulu tombek penguburan khusus yang mati de corona. Mati syahidnya dong. Di dunia kan diselenggarakannya cenderung apa-apanya, tapi di akhirat dia tidak ada yang akan dirisau deh. Pengajian kita kali ini masih berhubungan dengan jenazah. Pada pertemuan yang lalu tentang salat jenazah, dan lagi kita sampaikan bahwa yang disolatkan 100 orang atau yang disolatkan 40 orang atau yang disolatkan minimal 3 saf, maka wajib masuk surga. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhubungan dengan orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Fardu kifayah itu 4. Memandikan, mengkafankan, mensalatkan, kemudian menguburkan. Iko walaupun pembahasan kita tidak berurutan, jadi kita ambil poin-poinnya saja. Di antara fardu kifayah yang 4 itu, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensalatkan, menguburkan, ada beberapa keadaan di mana tidak semuanya diberlakukan. Ada orang-orang tertentu tidak semuanya yang dilakukan. Orang yang mati syahid itu termasuk orang-orang yang tidak diberlakukan padanya seluruh dari fardu kifayah tadi. Tinggal kita membedakan syahid yang mana yang diberlakukan semuanya, syahid yang mana yang tidak diberlakukan semuanya. Kita selalu mendengar istilah mati syahid, mati syahid dulu, atau asyhadah, arjus syahadah, saya mengharapkan mati syahid. Syahid itu bapak-bapak, ibu-ibu terbagi 3. Ada namanya syahid dunia dan akhirat. Ada namanya syahid dunia saja. Ada namanya syahid akhirat saja. Jadi ulang, berapa pembahagian mati syahid kan? 3. Syahid dunia, akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Apa artinya syahid? Syahid itu yang menyebut, yang topik cara menyebutnya syahidun, ndak syahidun, ndak. Ngerti lebih kurang sama aja. Kalau disebut dalam bahasa Arabnya syahid, panjang hanya
syahid, orang yang mati syahid. Dia orang awak menyebut kan tak tahu tombono panjang pendek tu kan. Mati syahid. Apa arti syahid yang ingin kita maksudkan ini? Syahid bermakna masyhud. Artinya apa? Orang yang disaksikan. Kenapa orang-orang yang mati syahid ini mendapat perlakuan khusus mulai dari dunia sampai ke akhirat? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, korban perang Uhud itu yang muslim, untuk menguburkan mereka dan tidak memandikan mereka dan juga tidak mensolatkan mereka. Dikuburkannya tapi tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Nah, syahid yang dimaksud dalam hadis ini adalah syahid dunia dan akhirat. Di dunia dia sudah mendapatkan keistimewaan, di akhirat dia juga akan mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Tidak dilaksanakan padanya keempat fardu kifayah tadi. Apa yang tidak dilaksanakan? Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Makanya di dalam kitab ini disebutkan wa amma syahidu fala yughassalu wa la yusalla alaihi. Orang yang mati syahid maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Maksudnya siapa? Yang syahid dunia dan akhirat. Siapa yang syahid dunia akhirat tuh? Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah taala. Dewan Fatwa di Mesir menambahkan orang-orang yang mati dalam mempertahankan negerinya itu juga mati syahid. Syahid dunia akhirat. Jadi kalau ditanya saudara-saudara kita yang di Palestina gini tu, yang matinya berapa orang, maka itu mati syahid tu. Kalau nya mati syahid, maka tidak dimandikan doh dan tidak disolatkan. Jadi apa tu caranya? Dikuburkan ini dengan pakaian yang ada di tubuhnya itu. Di apa diistimewakannya? Ya, ketika meninggal dunia, lah nampak dehnya tompeknya di akhirat. Di akhirat ini akan mendapatkan keistimewaan pula. Apa keistimewaannya? Ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya. Itu makna syahid. Masyhuda, yang disaksikan. Siapa saksinya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala yang menjadi saksi seseorang, maka tidak ada yang akan menghalangnya masuk ke dalam surga. Makanya sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tiba panggilan perang dulu di zaman sahabat, kalau tiba panggilan perang itu tidak ada sahabat bodoh yang menolak, yang segala macam. Ada beberapa orang munafik itu kan tetap ada. Tidak kini, jadi zaman Nabi itu yang munafik banyak. Kita contohkanlah Hanzalah. Siapa galaunya Hanzalah itu? Rasulul Malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Mampu dek malaikat yang memandikannya. Ini baru bernikah, baru akad, baru tiba panggilan orang. Painnya orang indak sompok mandi godang tu. Tidak sempat mandi besar. Pain orang matinya di medan perang. Nampak
bahwa malaikat yang memandikan Hanzalah tadi. Cuma itu dia inginnya sahabat-sahabat Nabi itu mati syahid. Karena orang-orang yang mengharapkan mati syahid itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Orang yang mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Mengapa tidak dimandikannya? Apa hikmahnya? Nak boleh nampak bekas-bekas mati syahidnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimandikan untuk apa? Jenazah aku mengapa nyodek dimandikan? Hah? Nak boleh berosio dari najis? Nak boleh suci menghadap Allah Ta'ala? Ya iyalah. Seorang sembahyang mati, Allah Akbar, sujudnya, matinya, berhadas tidak, banajis tidak, apa mandim je tu? Apa dia mandikan? Kalau sedang bergelimang lumpuhnya mati, mungkin temo di akal wae. Naik Honda berbalap-balapnya atau cobu suwandau. Dimandikannya itu dunia loda kan. Ikon ndak ada sedang sujud mati. Sedang sujud mati. Sedang salat matinya. Mengapa dia dimandikan juga? Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu jawabannya sanang katanya, itu amrun ta'abbudiyun. Perkara-perkara yang sifatnya ta'abbud, ndak jadi pikir-pikir bono, itulah bodoh kita. Itu ta'abbud. Mengapa salat subuh 2 rakaat? Mengapa salat zuhur 4 rakaat? Asar 4 rakaat? Itu ta'abbud loh, jadi pikir-pikir bono. Tapi kalau ditengok ayat Al-Quran, kenapa kita dimandikan, kenapa kita dikafankan, itu ada hikmahnya. Dan hikmah itu boleh untuk dikaji. Di antara hikmahnya apa? Ikraman li bani Adam, untuk menghormati anak cucu Adam. Nyinyo itu makhluk Allah Ta'ala yang kalau meninggal dunia diselenggarakan. Makhluk Allah Ta'ala yang lain kalau meninggal dunia ada yang diselenggarakan. Mati kucing rumah kan tidak ada yang menyelenggarakan lah. Mati kambing, mati ayam, mati kobong, ada yang diselenggarakan? Tidak ada. Kenapa kita diselenggarakan? Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak cucu Adam. Mengapa uang dimandikan? Untuk memuliakannya. Mengapa uang dikafani? Untuk memuliakannya. Lahirnya kamu ke dunia, terlahir seseorang ke atas dunia, apa yang pertama kali dilakukan sesudah memastikan nyui duit atau hendaknya? Bacai kain, berbungkui bajir. Kan dia tenanginya. Kalau di rumah sakit tu ambil dia dokter kain, berkusuk-kusuk, berbungkui. Macam itu je mati. Lah pasti matinya cai kain, bungkuinya. Itu hikmah. Orang mati syahid tidak diberlakukan itu dulu. Tidak diberlakukan memandikannya dulu. Orang yang mati syahid dunia akhirat, kenapa tidak diberlakukan? Nyolah cukui de Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan kematian itu bagi dirinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, banyak kita menengok saudara-saudara kita yang di Palestina atau di negeri-negeri yang terjadi peperangan di situ. Ada yang mati sedang golak, ada yang mati sedang senyum, dan lain-lain sebagainya. Dan itu tidak bisa direkayasa tu dulu. Balatio wano senyum gini,
tiari senyum gitu. Apa tujuannya? Nak beliau sedang mati so senyum, ndak bisa. Balatio golak dari gini. Boswo dengan si anu golak, jo boswo dengan iko golak, jadi mana-mana golak. Tanya mengapa dia macam itu si anu? Nak beliau sedang mati golak, so ndak bisa. Ini ndak bisa direkayasa. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kembali kepada yang tadi, orang yang mati syahid dunia akhirat, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kenapa tidak disolatkan? Solat itu doa. Solat itu adalah doa. Dalam pembahasan kita yang lalu, subuhan yang lalu, mengapa dia disolatkan? Nyo yang mensolatkan memberikan syafaat kepada yang disolatkan. Orang yang mensolatkan jenazah memberikan syafaat kepada yang disolatkan. Syafaat itu apa? Minta ampun, doa kepada Allah Ta'ala. Nak boleh elok matinya. Uang mati syahid dong, tidak perlu didoakan dong. Istimewanya. Ya, itu kalau bahasa pejabatnya VVIP waktu dulu. Itu apa VVIP-nya? VIP ada tulisan VIP. Very important person. Mati syahid tu ada 5 sebelum tu V-nya tu. Very important person. Uang yang sange pontiongnya di sisi Allah Ta'ala. Makanya syahid itu bermakna masyhud, sudah disaksikan Allah. Untuk apa? Jadi solatkan leh. Ada orang mati syahid berapa orang? Jangan ditalkinkan pula kubur leh. Wahai Abdullah ibnu Abdillah, kalau datang beko 2 malaikat, fala yuzi'aka, jangan takut. Tidak perlu dah. Tidak perlu dah. Ini tidak ada yang akan ditakuin dehnya. Aningkan dicunuin dua awak semuanya. Kalau tidak mati syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, syahid dunia. Syahid dunia perlakuannya di atas dunia sama dengan orang syahid dunia akhirat. Ndak juga dimandikan doh, ndak juga disolatkan doh. Ini dikafankan pada pakaian yang dipakainya dan dikuburkan. Siapa yang syahid dunia itu? Orang-orang yang mati berperang tapi untuk mendapatkan sesuatu. Orang-orang yang mati berperang dek nak menjadi terkenal. Uang-uang yang matinya berperang dek nak ingin ria, sum'ah dan lain-lain. Kan tak tentu dek gitu. Iku uang kau ria atau enggak? Ada orang yang berperang pokoknya, berjihadnya, matinya bisa gitu menengok ke dalam hatinya, iku ria kok semua tidak bisa. Karena tidak bisa, maka hukumnya di dunia diperlakukan sama. Cendu apa tu? Tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Di akhirat semua indahnya menjadi syahid jualek. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Itu yang kedua. Dan ketiga, syahid akhirat. Bukan yang banyak di awal. Siapa yang syahid akhirat itu? Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Imam Nawawi menjelaskan fahamnya. Itu faham yang aku sampaikan kok. Orang-orang yang meninggal dunia melalui karena sesuatu yang sangat menyakitkan, ini syahidnya. Amba ulang balik. Orang-orang yang meninggal dunia karena sesuatu atau sebab yang menyakitkan, kullu ma fihi syiddah, maka inyo mati syahid. Syahidnya syahid apa tu? Syahid akhirat. Apa maksudnya syahid akhirat?
di dunia diselenggarakan contoh biasa, di akhirat langsung dia kesuhukum. Ndak dihitung di akhirat surah. Tapi di dunia kan dimandikan ninyo, disolatkan ninyo, dikafankan ninyo, disolatkan ninyo, dikuburkan ninyo. Diberlakukan fardu kifayah itu semuanya sesodo babue. Tapi di akhirat indo nyo hukum syahid akhirat. Allah Ta'ala lah disaksikan langsung dehnya. Jadi tidak ada yang akan dikhawatirkan dehnya. Siapa tu? Dalam beberapa riwayat disebutkan termasuklah al-mabtun, orang yang mati dek pawinya. Apa maksud mati dek pawi tu? Sakit pawi tu matinya dek itu. Itu luar biasa sakit pawi tu. Kalau orang kini mencontohkan sakit pawi itu di antaranya sakit yang berhubungan dengan perut kita, termasuklah lever. Kalau meninggal dunia dek sebab sakit pawinya tu mati syahid. Itu yang pertama. Al-gharik, uang dan mati tenggelam, itu mati syahidnya tu. Apa boleh? Uang yang mati dek kono wabah, itu mati syahidnya tu. Maka aku ketika COVID potong sedang bayiyo tu kena ada yang diselenggarakan ninya tidak sebagaimana mestinya. Aku selalu menyampaikan kalau memang ikut wabah, maka jangan risau kalau mati syahidnya tu. Mati syahidnya tu. Di mana dikubur aja lah. Kan ada dulu tempat penguburan khusus yang mati dek corona, mati syahidnya tu. Di dunia pun diselenggarakannya cenderung apa-adanya, tapi di akhirat dia tidak ada yang akan dihisau. Dan saya 2 kali menyelenggarakan korban yang mati oleh corona itu. Alhamdulillah, ya mana-mana. Jadi kadang-kadang kalau tentang itu bapak-bapak ibu-ibu, kadang-kadang ibu hati deh. Entah lagi yo apa tanda. Wallahu a'lam. Terlebih daripada itu, uang yang mati ditimpa oleh bangunan mati syahid. Boleh. Wanita yang meninggal dunia karena melahirkan mati syahid. Cendu apa je lah pongai sebelum itu. Le sianu inyo hamil de zina, melahirkannya mati de melahirkan tu. Apa je ah? Kalau kedayan ditonyon mati syahidnya tu. Nya sakit dia melahirkan. Sakit. Jadi syahid akhirat itu orang-orang yang diselenggarakan jenazahnya di atas dunia ini seperti biasa, dibuatin fardu kifayah tu kompe-ompeknya, tapi di akhirat dia mendapat perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Konang dengan kau tentang mati tenggelam. Aduh bang di kojau perampok so silok siapa kan di danau tu, di jembatan danau dari sebelah air tiga tiba lo wong mengojau, dari sebelah dula tiba lo wong mengojau, di sosa ada wong di jembatan, sosa ada wong jembatan, ada pena lari deh. Akhirnya apa? Nampak dia kampung dulu satu-satunya. Mungkinnya berpikir kampung betul yang akan menyelamatkan dia enggak hari ini. Ada apa itu cun? Tidak boswo 3 hari sudah tu di ujung dokek lo ke mana ke pagi so di duit. Kalau kedean ditonjol bapak-bapak ibu-ibu mati nincun itu dulu mati syahid. Dengan catatannya minta ampun sebelum itu. Minta ampun sebelum itu.
Ya, ni ada orang bertanya kadang-kadang no, bawa lu dari diskotik sih anu. Bawa lu dari diskotik. Awak dah awak nak ngau diskotik dah kan. Tampik-tampik hiburan yang tak jole-jole tu. Kalau lu dari diskotik tu dikacak Honda deh. Di labu tundo deh uang. Mati. Bapa je ada status matinya. Kalau ke ambo ditonyon mati syahid tu dulu. Tak ada ragu tu dah. Diselenggarakan jenazahnya, diselenggarakan jenazahnya. Ni kau jual tak apa dalam diskotik tu, itu urusan sebelum itu. Tapi urusan mati itu lain perlakuannya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi balik ke kaji pangkal tadi, balik fardu kifayah yang 4 itu khusus untuk orang mati syahid. Ada beberapa hal yang tidak diberlakukan, terutama apa? Syahid dunia dan akhirat serta syahid dunia, mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi syahid akhirat dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan contoh biasa. Di akhirat baru dah dapatnya keistimewaan syahidnya itu. Mudah-mudahan kita termasuk uang-uang yang akan diridhai, yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada apapun yang lebih tinggi dari ridha Allah taala. Dan selalu dia menyobuin di mana-mana. Ndak ada kaji yang lebih tinggi dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ambo di antara doa yang selalu ambo minta ke Allah taala, ya Allah, kalau lah sampai waktu dan ya Allah, ambillah dayan dalam keadaan engkau ridha kepada dayan. Ya Allah, kalau lah sampai waktu hamba ya Allah, maka ambillah hamba engkau ridha kepada hamba. Itu di antara yang selalu dia mintakan. Dan kalau ada permintaan-permintaan bapak-bapak dan ibu-ibu, maka sama je lah nak minta kita tentang masalah itu. Karena mau kita ceriturnya, tidak ada yang lebih tinggi daripada ridha Allah Ta'ala. Makanya munajat uang-uang tarikat, apa munajatnya? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Duhai Allah, hanya engkau yang hamba tuju dan hanya ridhamu yang hamba tuntut. Dua tadi tujuan hidup kita di dunia, menuju Allah Ta'ala, meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ndak lebih. Kalau dapat yang lain, alhamdulillah, itu hiasan. Dapat jabatan ko, dapat jabatan ko, dapat jabatan ko, itu hiasan. Semakin banyak jabatan kita, semakin lama so tangga adi diperhitungkan. Contoh uang belanja, semakin banyak belanjanya, semakin lamanya di depan kasir. Macam itu juga awak di dunia. Kau jabatannya ko inya iko segala macam, ada awung dia sesuatu. Semakin lama tanya di akhirat hisab. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kalau ada hal-hal yang nak ditanyakan, kita pakai waktu kita sementara. Silakan. Waktu zaman Rasulullah orang yang sahabat mati hingga para sahabat beruntung sangat mereka sian bau untung sanu pada Rasulullah. Tidak apa yang akan dapat di neraka. Apa soalnya begitu ya? Mamyo karato samperak rampas samperak sebelum membina Nabi. Pak kawan ku yang mendesain ni sahabat dapat mata tapi ni Rasulullah ahli neraka. Apa
salah betul atau enggak? Ya. Mambi alun bagian ninyo tentu salah. Ndak punyinya udah diambil aja deh. Bapak-bapak nih ibu, ada dosa kok itu bisa diampuni dengan istighfar. Tapi ada kesalahan kan ndak tolong di istighfar no. Apa tu? Mengambil hak orang lain. Itu ndak tolong di istighfar tu no. Ya. Dan ndak jo tolong di mati syahid jago tu no. Cuman andai kata itu terjadi dan kita tidak mengetahui, secara syariat dia diberlakukan contoh orang mati syahid iyo. Jadi masuknya ke mana tu? Masuk ke syahid dunia aja kok. Hanya diberlakukannya. Ini Nabi tentu dia sesodo kan? Nabi kan tentu dia sesodo. Awak macam itu je. Kita macam itu je. Jadi kalau ada ini, macam itu kau jauh ambil artawan, kau jauh menanya uang. Itu matinya. Mati. Tadi ni hanya uang, saya nyumbut rapor. Saya dunia dia tu saya rapor atau saya. Lagi-lagi datang ke Nabi, ya Rasulullah, idza arada syakhsun akhdha mali, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau mengambil hartaku, apa kata Nabi? Bapa ja'aninya, apa kata Nabi? La tu'tihi. Jangan baininya. Wa in qatalani ninya. Kalau nak dibunuh dan diperangi dan ninya, faqatilhu, kata Rasulullah. Balik. Ada orang nak ambil orang tua awak, jangan dibaik. Diperang lawan dan ninya, kata Nabi, balik lawannya. Wa in qatalani, kalau dalam perlawanan itu tu mati dah yang apa kata Rasulullah? Anta fil jannah, surga dia wa in qataltuhu, tapi kalau ada yang membunuhnya, apa kata Nabi? Huwa finnar, inyo masuk neraka. Tapi secara syariat diberlakukan fardu kifayah ke inyo. Ya. Itu je kau jom kamu. Malio rajuk tanah je kau jom. Tanah orang dia liu jo dia sempadan. Diunti-unti dia semeter dia liu dia. Ndak banyak ada semeternya ni. Itu tu. Kalau ke belakang dia 50 meter, semeter kali 50 lawe. Itu berlawannya matinya. Ninjun itu lu masuk neraka. Ninjun itu. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kita mengokokannya oncak mana. Ya, kanang dek bapak-bapak ibu-ibu. Ambo selalu mau ulang kok. Ini berkesan bagi diri dan kok berkesan. Cito kok. Uang mengadu ke Syekh Abdul Ghani, Allah yarham, yang di untuk Suwe. Mengadu muridnya kayaknya Buyan, si anu tu dia alih juga ajuk tanah dan tahu ini. Apa kata Buya tu? Tahlilkan inyo. Ini dalam tarikat kan ada kaji tahlil tu. Guna untuk diantara manfaatnya untuk menebus dosa dan kesalahan. Berapa khatam kaji tahlil tu? Sekian khatamnya. Ada sekhatam, ada 2, ada 3, ada sampai dalam sebagian Naqsyabandi yang lain sampai 10 khatam. Sekhatam berapa kali dah? 70,000 kali. Awak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 70,000 kali. Tu sekhatam tu. Tibalah murid Buya ke mengadu ke inyo. Buya, si anu tu dia lihat jok tanah rendah ini. Tahlilkan inyo. La tanahnya abi, tanahnya berkuang, ainyo pulon yang kan meminta ampunkan untuk uang yang malih ajuk tanah. Akan luar biasa, dia tak bisa kan. Kalau tiba lah uang kat dia tu, janunya, tanah janu dia lihat ajuk uang dan kau jauh boleh. Tapi dia si Abdul Ghani makomnya luar biasa. Itu tidak tahlilkan dia. Ya kok bisa ni jago tu dimaafkan? Mohon aja lah. Ini kan bersabui dia nya. Lai kita maafkan dia nya. Apa jawaban wak?
Udah maafkan dia lah pun. Inyo ko le wong elok nanya. Lainnya kan lama bahas tahu ini kan. Lama bahas dulu. Nyala jole penjahat nomor 1 nyo. Itu matinya. Apa tonyon lo? Le wong elok nanya. Akan lama sawin potang cenderung po jauh nyo. Lain nyo sesama nyo wong awak kan dak amo nyabuin si yuk. Kalau dia sawin dah kan. Petang kau deh. Kau jauh maliam aja tentu dia buat sampai mati dah je. Mati sedang maliam. Ataunya dia lewang elok ni. Kan wasabu je lain. Jadi mohon aja lah. Kalau bisa, kalau ndak bisa doh, salah kita ndak memaafkannya ndak. Nya Nabi lah disabuin deh huwa finnar. Inyo do masuk neraka. Allahumma a'lam. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itulah pengajian kita. Jadi sekali lagi ada beberapa keadaan di mana tidak seluruh fardu kifayah itu dilaksanakan. Dan di antaranya siapa? Orang-orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Orang-orang yang syahid dunia tidak jadi berlakukan. Orang-orang yang syahid akhirat diberlakukan seluruhnya di atas dunia, tapi di akhirat dia mendapatkan keistimewaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga kita yang meninggal dunia di salah satu ninjako, di sakit pawi, tenggelam, apa boleh melahirkan tadi, tertimpa di bangunan, atau kullu ma fihi syiddah, ada hal-hal yang sangat menyakitkan, kecelakaan itu termasuknya mati syahid. Tabakau, mana? Tabakau masuknya mati syahid. Itu ibu kita di dunia ko, tapi nyo pasti berbahagianya di akhirat. Allahu alam. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih kepada pengurus Majelis Ulama yang sudah melaksanakan acara ini. Acara kebun sencaan-caan diperbanyak, dan subuh Ahad saja. Nah, kalau bisa tiap subuh mengaji. Kalau bisa, kalau tidak bisa loh, sekali seminggu jadi juga. Sekali seminggu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.